Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan IPS yang meliputi tujuan dan fungsi filsafat pendidikan IPS. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, nama saya Maria Tulkiptia. Saya sebagai salah satu mahasiswi S2 Pendidikan IPS. Nah, fungsi IPS sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi sebagai transisi kewarganegaraan. Yang kedua, IPS sebagai pendidikan reflektif. Yang ketiga, IPS sebagai kritik kehidupan sosial. Dan yang keempat, IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang. Nah, kita ulas satu persatu ya. Nah, IPS yang diajarkan sebagai pewaris nilai kewarganegaraan atau citizen transmission, yakni pendekatan yang berpusat kepada masyarakat. Nah, ini meliputi ada 4 sub pokok bagian. Maksud saya 5 sub pokok bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga isi, yang keempat kompetensi, dan yang kelima terakhir adalah metode. Yang pertama, pengertian. IPS diajarkan sebagai pewaris nilai kewarganegaraan atau citizen transmission, yakni pendekatan yang berpusat kepada masyarakat. Nah, menurut Robert Barth, dalam citizen transmission tradisional, nilai-nilai tertentu yang dipandang sebagai nilai-nilai yang baik. Nah, ditanamkan dalam upaya mengajar siswa menjadi warga negara yang baik. Tradisi ini biasanya menggunakan pendekatan indoktrinasi ataupun inkulkasi. Nah, mengenai tujuannya, IPS diajarkan sebagai pewaris nilai kewarganegaraan atau citizen transmission, yaitu pendekatan yang berpusat kepada masyarakat bertujuan untuk agar siswa dapat menguasai sejumlah nilai-nilai dan bentuk kewarganegaraan dengan membentuk keyakinan di dalam diri mereka sehingga siswa memiliki sifat yang benar dan berpartisipasi. Nah, dan agar juga peserta didik atau siswa berperilaku baik di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah sikap siswa yaitu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ya, ini dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, beda-beda namun tetapi tetap satu jua. Nah, ini salah satu contoh yang lainnya yaitu pewaris nilai-nilai kewarganegaraan. Menurut sumber presentasi Prof. Nina Lubis pada 100 tahun kebangkitan nasional yaitu tahun 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mengenai isi yaitu sub pokok yang ketiga, adapun isi atau materi yang diajarkan antara lain yang pertama, keyakinan, nilai-nilai, dan cita-cita yang tepat. Yang kedua, sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan dan keadaan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, sejarah konstitusi Amerika. Yang kelima, sistem pemerintahan, dan yang keenam adalah penanaman nilai patriotis dan nasionalis. Nah, menurut Gauguin, John G. and Ray Dalcott pada tahun 1998 dalam Citizen Education for 21st Century, yakni warga negara yang baik adalah memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik sebagai berikut. Dia disebut sebagai karakteristik warga negara abad ke-21. Yang pertama, kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat secara global. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran ataupun kewajibannya di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan kebudayaan yang ada. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Yang kelima, memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak asasi kaum wanita,
kaum minoritas etnis, dan lain sebagainya. Yang keenam, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. Yang ketujuh, kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa adanya kekerasan ataupun peperangan. Yang kedelapan, yakni kemampuan dan kemauan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini menurut Cogan and Derricott pada tahun 1998. Mengenai komponen yang keempat yaitu kompetensi. Kompetensi adapun yang ingin dicapai dengan tradisi ini yaitu yang pertama, siswa menguasai sejumlah nilai-nilai, baik itu nilai norma, nilai sosial, nilai agama, dan nilai-nilai sebagainya. Yang kedua, berpartisipasi afektif dalam kegiatan yang positif. Yang ketiga, memiliki sikap yang benar. Yang keempat, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik seperti membayar pajak, mengikuti wajib militer, dan yang kelima adalah mematuhi hukum. Untuk yang kelima, yaitu metode. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan indoktrinasi, yaitu anggapan dasar bahwa pengajar memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai mandiri. Adapun metode yang digunakan bisa menggunakan transmisi secara langsung, transmisi secara tidak langsung, dan transmisi berorientasi pertanyaan. Nah, mengenai fungsi yang kedua yaitu IPS diajarkan sebagai pendidikan yang reflektif. Nah, di sini ada 4 komponen bagian yang meliputi pertama, pengertian, yang kedua, tujuan, yang ketiga, isi, dan yang keempat adalah metode. Saya jelaskan satu persatu. Untuk mengenai pengertian, yaitu IPS diajarkan sebagai ilmu sosial dengan harapan siswa atau peserta didik dapat menjadi warga yang baik, warga negara yang baik, dan peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta belajar untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, IPS sebagai reflective inquiry menurut Barr dan kawan-kawan pada tahun 1987, yakni ada 3 fenomena yang melatar belakangi terjadinya reflective inquiry ini diperlukan, yakni perubahan sosial yang terjadi secara cepat, kelompok yang bertentangan, dan ledakan ilmu pengetahuan. Nah, seperti pada saat pandemi seperti saat ini kan kita mengalami perubahan sosial yang begitu cepat dan ledaknya ilmu pengetahuan. Jadi sebelumnya kita tidak tahu mengenai virus COVID-19 ini, jadi sebelumnya sekarang kita menjadi tahu dan bisa melindungi diri dari tersebarnya infeksi virus ini. Nah, pada tahun 1916, para Dewan Pengembangan Konsep Evolusioner tentang studi-studi sosial, seperti yang pertama, studi-studi sosial harus didasarkan pada minat dan kebutuhan siswa atau peserta didik. Yang kedua, interpretasi sejarah sekolah-sekolah umum tidak terhambat batasan baik kronologis maupun secara geografis. Yang ketiga, guru tidak hanya memindahkan isi, akan tetapi harus membantu siswa maupun peserta didik untuk mengidentifikasi maupun menyelidiki masalah yang ada. Yang keempat, masalah tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak bagi murid atau peserta didik atau halnya vital bagi masyarakat di sekitar. Nah, tujuan dari IPS sebagai reflektif yaitu yang pertama, mengajarkan kepada siswa maupun peserta didik menjadi warga negara yang mampu membuat keputusan yang baik dan bijak. Yang kedua, agar siswa atau peserta didik
mampu mengidentifikasikan masalah dan meresponnya serasionalis mungkin. Yang ketiga, membantu para siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu yang terjadi di sekelilingnya. Nah, mengenai isi, ilmu sosial terbagi menjadi beberapa bidang seperti antropologi, geografi, ekonomi politik, dan lain sebagainya. Isi dari buku teks dan catatan perkuliahan guru mengenai ilmu sosial, materi yang diajarkan seperti yang pertama, memanfaatkan materi ilmu sosial. Yang kedua, materi ilmu sosial dikembangkan oleh ahli sosial profesional. Yang ketiga, isinya mencerminkan problem dan kepentingan praktis ahli-ahli sosial. Yang keempat, tidak bersifat deskriptif. Yang kelima, memasukkan sejumlah besar sumber utama materi dari social scientist. Nah, ilmu pengetahuan sosial memiliki berbagai cabang ilmu, di antaranya sebagai berikut ada sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, psikologi sosial, dan filsafat. Nah, mengenai metode reflective inquiry yaitu dengan pemecahan masalah atau problem based learning. Yaitu adapun prosesnya yaitu mengenai pengalaman, kebimbangan, dan ketidaktentuan yang membuat kerangka masalah, memformulasikan hipotesis, mencari dan membuktikan atau generalization. Nah, problem based learning atau discovery, adapun prosesnya yaitu stimulasi atau memberikan rangsangan, pertanyaan atau identifikasi, lalu pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarikkan kesimpulan. Nah, inti dari proses inquiry ini adalah diskusi kelas. Dan bagian terpenting dari reflective inquiry ini ialah penilaian. Nah, penilaian ini dapat dilakukan dengan memberikan tes objektif ataupun uraian dan guru harus memperhatikan seluruh prosesnya. Nah, ini salah satu contoh problem based learning yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama didahului oleh latar belakang, yang kedua landasan teoritis dan empiris, yang ketiga pembelajaran berbasis masalah, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah tampilan silabus dan RPP. Untuk mengenai yang ketiga yaitu fungsi yang ketiga yaitu IPS sebagai kritik kehidupan sosial. Ada 4 sub pokok utama yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga isi, dan yang keempat adalah metode. Nah, mengenai pengertian yaitu sebagaimana diungkapkan oleh Nursid pada tahun 2008 bahwa mata pelajaran IPS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat maupun di sekitar kehidupan mereka dan memiliki sikap mental yang positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari yang menimpa dirinya maupun yang menimpa kehidupan masyarakat sosial pada umumnya. Nah, IPS sebagai pengembangan pribadi sosial menurut Woolover and Scott pada tahun 1987 yaitu tujuan yang utama IPS yaitu mengembangkan seluruh potensi siswa baik dalam hal ilmu pengetahuan, fisik, sosial maupun emosinya. Nah, siswa atau peserta didik ini yang potensinya tersalurkan secara baik, maka ia akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, oleh karena itu, IPS juga dituntut untuk mengembangkan supaya siswa atau peserta didik ini mudah untuk bekerja sama dengan yang lain dan mampu merancang suatu tujuan dan merealisasikannya, serta memiliki kemampuan pemecahan persoalan yang baik. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu melihat dunia luar. Yang kedua, siswa memahami dinamika masyarakat
sosial yang ada. Yang ketiga, siswa peka terhadap masalah sosial di masyarakat pada umumnya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait penyelesaian masalah sosial. Yang kelima, siswa memiliki pola pikir dan kebiasaan berpikir terkait dengan disiplin ilmu sosial. Nah, untuk mengenai isi, ilmu sosial terbagi menjadi beberapa bidang. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada antropologi, geografi, ekonomi politik, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, dari isi buku teks atau catatan guru, materi yang diajarkan adalah yang pertama memanfaatkan materi ilmu sosial. Yang kedua, materi ilmu sosial dikembangkan oleh para ahli sosial profesional. Yang ketiga, isinya mencerminkan problem dan kepentingan praktisi ahli-ahli sosial. Yang keempat, tidak bersifat deskriptif. Dan yang kelima adalah memasukkan sejumlah besar sumber utama materi dari social scientist. Nah, metode yang digunakan adapun metode yang digunakan seperti problem based learning atau PBL, yang langkah-langkahnya terdiri dari merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menguji hipotesis, dan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Nah, kemudian dengan menggunakan metode penyelidikan dengan pendekatan ekspositori, yaitu catatan sekolah yang dibaurkan dengan silabus sekolah. Nah, hal ini dilakukan agar siswa dalam metode ini yaitu yang pertama, mempelajari cara menarik hipotesis dan memformulasikannya menjadi suatu hipotesis. Yang kedua, mempelajari pengumpulan data dan pengolahan data. Yang ketiga, mempelajari prosedur testing dan mengajukan aneka ragam pernyataan tentang data. Yang keempat, menarik kesimpulan dan bukti-bukti dengan penelitian proses-proses secara logis. Nah, untuk yang keempat, yaitu IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang. Yang pertama, ada 4 sub pokok. Yang pertama, pengertian. Yang keempat, tujuan. Yang kedua, tujuan maksud saya. Yang ketiga, isi. Dan yang keempat adalah metode. Nah, menurut pengertiannya, IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang, menurut Trianto pada tahun 2010, yang berpendapat bahwa tujuan IPS yaitu mengembangkan potensi yang ada peserta didik ataupun siswa agar peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang memiliki sikap mental positif terhadap segala perbaikan dan ketimpangan yang terjadi, dan juga terampil dalam hal mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik yang menimpa pada dirinya sendiri, orang lain, maupun masyarakat di sekitarnya. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu menyesuaikan dirinya dengan adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu bisa juga disebut mampu beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu memberikan solusi atau pemecahan masalah kepada masyarakat mengenai masalah sosial yang ada. Yang ketiga, siswa menjadi sebagai agents perubahan sosial yang menciptakan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, melibatkan siswa atau peserta didik dalam pekerjaan sosial yang ada. Seperti bisa melibatkan siswa dalam hal kerja bakti masyarakat. Nah, yang biasanya dilakukan pada seminggu sekali, yaitu yang pada dilakukan di hari Minggu pagi biasanya. Nah, yang kelima, siswa mampu mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai yang baik dari bangsanya, agar
kebudayaan, dan nilai-nilai yang baik dari diri bangsa ini tidak luntur maupun hilang dimakan zaman. Yang ketiga yaitu isi, yaitu yang pertama, menganalisis masalah dan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, yakni dengan tujuan menghasilkan sebuah solusi permasalahan yang ada. Yang kedua, siswa diajak untuk melihat dunia secara global, yaitu dan harus memahami pengetahuan dan informasi secara global pula, yaitu secara universal pula. Nah, yang ketiga, nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta berupa masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang keempat, metode, yaitu metode pembelajaran yang digunakan antara lain yang pertama problem solving, yang kedua discovery learning, yang ketiga pembelajaran proyek, yang keempat project based learning, yaitu langkah-langkah yang terdiri dari penerapan tema proyek, penetapan konteks belajar, merencanakan aktivitas-aktivitas, lalu memproses aktivitas-aktivitas tersebut, dan di penerapan aktivitas-aktivitas tersebut yang bertujuan untuk menyelesaikan proyek itu sendiri. Nah, ini beberapa mengenai metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk dalam pengembangan diri siswa itu sendiri. Nah, tujuan adanya filsafat pendidikan IPS yaitu yang pertama, memberikan landasan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, membantu memperjelas adanya tujuan pendidikan itu sendiri itu seperti apa. Yang ketiga, melaksanakan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan yang terjadi. Nah, ini apabila ada dalam suatu kegiatan pembelajaran bisa dilakukan kritik dan koreksi agar kegiatan pembelajaran tersebut berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan. Nah, pada saat proses pendidikan itu dilakukan, setelah selesai dilakukannya suatu proses dalam pendidikan, bisa dilakukan evaluasi, yaitu dengan melaksanakan seperti kritik dan koreksi, agar proses pendidikan tersebut kita ketahui kesalahannya di mana ataupun kekurangannya di mana, dan bisa kita perbaiki pada saat proses kegiatan pendidikan selanjutnya. Nah, demikian mengenai fungsi dan tujuan filsafat ilmu pendidikan IPS yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.